Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mami Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Nah teman-teman, seperti biasa aku akan memberikan beberapa tips ke kalian. Tapi tunggu dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe, dukungannya ya, supportnya juga, agar channel ini semakin berkembang. Dan kalau kalian ingin mendapatkan pemberitahuan updatean terbaru dari channel ini, tekan juga tombol belnya agar kalian mendapatkan notifikasi apabila ada pemberitahuan video terbaru dan keseruan terbaru dari Mami Sakira. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sudah selalu setia ya pantengin terus channelnya kita, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya, karena itu adalah support kalian untuk channel kita agar semakin hari semakin semangat ya update video terbaru dan selalu memberikan ya tips-tips dan keseruan-keseruan yang tentunya aku berharap ya teman-temannya kalian juga terhibur, terus bisa membantu juga, dan yang pastinya bermanfaat ya teman-temannya. Oke, untuk teman-temanku jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di video kali ini aku tuh mau membahas ya, ini sebenarnya sudah lama requestnya ya teman-teman ya, dan balik lagi sebenarnya aku sudah pernah bahas ini di vlog aku sebelumnya, makanya aku sering bilang ke kalian ya teman-teman ya, kalau kalian buka ya di playlist aku sudah jadiin playlist tuh video-video tentang cara aku bisa pulih. Sebenarnya kalian kalau misalnya buka satu-satu, tips-tips yang aku berikan itu sebenarnya sudah pernah aku bahas. Nah, tapi karena ini ada yang minta lagi, oke, aku akan berikan lagi tipsnya, tapi ini poin per poin ya teman-teman ya. Jadi istilahnya kayak ringkasan lah dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini adalah tips cara mengatasi panic attack, anxiety ya, dan GERD ya. Nah, jadi untuk teman-temanku semuanya, pertama-tama kalian harus tahu ya dulu ya, kondisinya aku ini gimana sih ya kan, karena yang tahu kondisi kita itu terus sudah sampai sejauh mana ya yang kita rasakan sensasinya, apakah naik atau semakin turun atau semakin naik semakin baik ya. Jadi kalian harus tahu dulu kondisi kalian ya teman-teman ya. Dan ini adalah poin-poin yang aku berikan, kalian bisa lakukan ya, tips yang aku sampaikan ini ya untuk mengatasi panic attack yang masih sering kalian alami, ataupun anxiety, ataupun masalah dengan GERD ya. Jadi poin yang paling penting itu pertama adalah jangan telat makan ya. Jadi jangan telat makan, di sini usahakan kalian harus mulai tuh ya buat jam makannya ya. Terus makannya itu usahakan kalian jangan terlalu kenyang ya, jangan biarkan juga perut terlalu lama kosong. Jadi lebih baik kalian membuat porsi makan sedikit tapi sering ya teman-teman ya, dan hindari makanan-makanan yang sekiranya itu tidak cocok di lambung kalian. Jadi itu untuk awal-awal dihindari dulu. Nah, karena kan seperti yang kita tahu, orang yang mengalami anxiety itu ya yang ditangkap sama si otaknya itu kan berbeda ya kan. Jadi kalau kita telat makan, otomatis yaitu akan menimbulkan banyak sensasi ya di bagian perut lah, sampai ke tenggorokan, sampai merasakan pusing ya. Jadi itu akan memicu yang datangnya si cemas berlebihan atau panic attack. Jadi itu tips ya yang pertama ya, jangan telat makan. Yang kedua, usahakan ya kalian hindari, jangan terlalu banyak mikir ya. Maksud saya di sini nggak usah terlalu mikir yang berat-berat ya. Misalkan pun ya kalian punya masalah ya dengan siapapun itulah, mungkin masalah keluarga atau masalah ekonomi atau masalah yang lainnya ya, usahakan kalian berusaha yaitu dibawa tenang ya, jangan dijadikan kayak dibawa mikir terus, karena itu akan memicu ya sensasi lagi
ya akhirnya kalian sakit kepala ya, terus kepala kayak rasa berdenyut-denyut gitu ya kan. Jadi hindari apalagi mikirnya itu tentang ya sakit nggak sembuh-sembuh ya kan, terus mungkin sampai stres ya, berat badan turun ya teman-temannya. Jadi usahakan hindari itu, karena saya juga pun demikian yang saya lakukan ya teman-temannya. Pada saat saya juga sakit, saya berusaha ya, saya tahu badan saya semakin kurus dan orang-orang pun ya melihat saya mengatakan saya ya kurus, tapi bagaimana caranya saya untuk menghindari rasa ketakutan semakin bertambah. Jadi saya berusaha itu nggak nimbang berat badan teman-teman ya, jadi itu saya hindari ya teman-temannya, karena itu akan memicu ya banyak mikir lagi nanti ya. Jadi hindari banyak mikir atau pemikiran berat-berat ya, apalagi membuat kalian stres ya. Terus yang ketiga ya, usahakan ya kalian kalau punya masalah ya itu jangan dipendam ya, karena kalau kita punya masalah ya teman-temannya, terus itu kita pendam ya kan, sudah di sini terasa pegel, sini berat, pusing ya kan. Kalau kalian punya masalah unek-unek, apalagi hati, masalah hati kan punya unek-unek yang akhirnya nanti kalian itu ya muncul kayak itu kan, memancing kayak emosi ini, aduh ini kok gimana ya, kok saya gimana gitu ya. Jadi usahakan agar kalian tidak merasakan kalau orang anxiety ini ya teman-temannya itu kan sangat sensitif ya. Kadang moodnya itu kadang tiba-tiba pengen marah, kadang-kadang di pikiran itu timbul pengen berteriak ya kan, pengen melampiaskan apalah gitu ya. Nah jadi usahakan hindari kalau kalian punya masalah itu jangan dipendam ya teman-teman ya. Usahakan kalian harus terbuka, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan kalian ya. Jadi nggak usah pikirkan ya teman-temannya, mau mereka itu mengatakan kamu halu, kurang iman, atau mereka tidak peduli ya nggak apa-apa ya. Apapun unek-unek yang kamu rasakan, apalagi masalah emosi ataupun anxiety ya teman-teman, karena orang anxiety ini pokoknya banyak ya yang memicu emosi di dalam sini, tapi nggak tahu itu karena apa ya kan. Pasti saya yakin kalian merasakan. Jadi usahakan terbuka. Jadi apapun yang kalian rasakan, kayak aku ya teman-teman ya, ke suamiku aku cerita, kenapa yo aku kok kayak pengen mukul anak. Aku pernah loh teman-teman ngomong kayak gitu ke suamiku, kok kayak rasanya aku ini kok pengen mukul anakku terus pengen emosi aja, pengen teriak ya. Itu aku ceritakan karena itu sensasi-sensasi ya teman-temannya yang aku rasakan. Jadi aku langsung ceritakan, dan sampai akhirnya ya teman-temannya suamiku itu mulai mengerti ya. Karena apapun itu ya teman-temannya, kita butuh support dari orang terdekat. Jadi ya mau diterima ya apa namanya itu curhatan kita, apa yang kita rasakan ya atau tidak ya, yang penting kamu ceritakan. Jadi biar di emosi ya ataupun mood kita ini teman-temannya itu bisa kayak kita merasa lebih tenang lah ya, daripada kita pendam ya. Karena support itu teman-temannya, saya merasakan sendiri itu memang pengaruhnya sangat besar ya untuk mengatasi yang namanya panic attack ataupun cemas berlebihan tadi. Selanjutnya yang keempat ya, hindari hal-hal yang memicu ketakutan yang kalian rasakan ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kalian misalnya takut ya, nanti aku terkena penyakit ini yang macam-macam lah pokoknya ya, penyakit parah ya. Atau misalnya teman-temannya, dulu aku tuh ya di vlog sebelumnya pernah bilang ya ke kalian, aku tuh dulu teman-teman ya, karena pengen ya menghindari yang namanya baca-baca di Google ya teman-temannya, itu aku sempat pernah ya berapa bulan ya itu betul-betul nggak megang HP ya. Karena aku tuh juga dulu kebetulan ya, yang aku ketakutanku itu teman-teman menerima telepon, nggak tahu ya. Jadi kalau ada orang yang nelfon ke aku tuh kayak takut banget, jadi langsung keluar keringat dingin. Nggak tahu ya, mungkin pada saat itu yang aku pikirkan adalah nanti mereka menanyakan keadaanku, terus mereka akan kayak menertawakan aku. Jadi itu pikiranku dulu. Jadi makanya aku dulu sempat memang betul-betul nggak megang HP ya teman-teman ya. Jadi hindari ketakutan ya, yang memicu ketakutan, hal-hal yang membuat kalian takut. Oke, yang kelima teman-teman ya, tumbuhkan rasa percaya diri
ya kalau kalian itu ya sudah sembuh teman-teman ya. Jadi kalau saya seperti ini teman-teman ya, jadi pada saat memulai kayak memulai hidup baru lah istilahnya ya, memulai uh, lembaran baru lah ya. Karena kan kalau kita mengalami anxiety dulu betul-betul ya teman-teman ya, kayak bukan fisik aja ya yang berubah ya, uh, apa namanya itu, pikiran kita pun ya ikut berubah negatif, terus negatif melulu yang diproduksi, jadi negatifnya itu lebih kuat ya kan. Nah jadi bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri itu lagi ya, kalau kalian sudah sembuh, kalau kalian sudah kuat ya mentalnya untuk bertemu orang banyak, atau berada di keramaian, atau berada dimanapun itulah, apalagi kalian berada di luar rumah sendirian ya, atau di dalam rumah sendirian. Jadi untuk mengatasi agar tidak timbul yang namanya anxiety itu teman-teman ya, jadi kalian itu harus apa ya, kalau aku sendiri yang aku lakukan itu teman-teman seperti ini. Oh iya, kemarin aku memang diuji Allah ya, apa namanya itu, mengalami anxiety ya, pernah mengalami panic attack ya. Jadi ibaratnya itu ya sudah, yang kemarin ya itu sudah lewat ya, yang hari ini jadi aku hadapi yang hari ini ya. Jadi yakin kalau banyak hikmah yang Allah berikan ya ke kamu setelah kamu melewati proses ya, masa-masa kelam lah ibaratnya ya teman-teman ya, masa-masa drop kamu yang kemarin ya, atau trauma kamu kemarin. Jadi timbulkan rasa percaya diri ya. Jadi kalau kamu memang sudah sembuh ya, memang kalau pertama untuk memulai itu memang kayaknya kita itu kayak nggak percaya diri ya, kayak melangkah itu maju mundur ya. Tapi kalau kalian berani ya, percaya diri, terus kamu lawan ya rasa kayak tapi saya nggak berani nih ya, itu nanti dengan sendirinya nanti kamu akan apa ya, kamu akan cuek ya dengan orang-orang di sekeliling kamu. Maksudnya cuek di situ ya, tidak peduli ya, nggak apa-apa. Terus kamu tuh tidak akan peduli misalnya ada orang mendengar kabar buruk, ada orang ini, ada orang misalnya cerita tentang negatif atau cerita tentang hal buruk, kamu sudah tidak peduli, kamu sudah masa bodoh ya, karena kamu sudah punya mental yang kuat ya untuk menghadapi sesuatu yang dulu kamu takutkan. Yang keenam teman-teman, pada saat kalian mengalami kayak nafas ya kurang plong, ngos-ngosan ya teman-teman ya, atau pada saat jantung kalian itu kayak kencang ya, jadi sampai kayak berasa sulit sekali untuk nafas ya teman-teman ya, kalian ya coba lakukan ya pernafasan menggunakan pernafasan diafragma, karena itu bisa membantu ya kita ya untuk menghirup oksigen lebih banyak ya teman-teman ya. Jadi yang namanya ngos-ngosan itu ya teman-temannya bisa kalian kendalikan ya, nafas kayak ngos-ngosan itu loh teman-teman ya. Saya yakin kalian ya sering mengalami ini ya. Terus pernafasan diafragma itu seperti apa sih? Pernafasan diafragma itu bisa kalian lakukan ya kalau kalian misalnya nggak kuat, misalnya pas lagi dropnya, pada saat posisi kalian berbaring, kalian bisa lakukan dengan tidur terlentang ya teman-teman ya, dengan tidur terlentang ya. Terus atau dengan misalnya kalau kalian pada saat berada di jalan atau di kendaraan, atau misalnya kalian ketemu orang banyak ya, ada pertemuan atau ada apalah, posisi kalian lagi duduk, kalian bisa ya duduknya ini seperti ini teman-teman, jadi agak sedikit membungkuk ya. Terus kalian tarik nafas pelan-pelan ya sambil dirasakan ya teman-temannya. Jadi dua posisi itu bisa kalian terapkan ya, kayak saya dulu teman-teman pada saat berkendaraan dalam mobil ya kan, tiba-tiba tuh ya ada aja di pikiran buruk gitu, terus tiba-tiba detak jantung kencang, akhirnya nafas juga ikut-ikutan ngos-ngosan kan. Terus saya tuh posisinya duduk, saya agak majukan, terus saya agak tuh ya bungkukkan sedikit badan, duduk kayak gini, jadi agak lebih santai gitu loh teman-teman ya. Itu bisa membantu menenangkan nafas yang ngos-ngosan tadi. Terus yang ketujuh teman-teman ya, carilah ruang terbuka ya, karena aku beberapa kali teman-temannya itu pernah mengalami yang namanya panic attack, dan aku pada saat dulu juga awal mulanya itu aku langsung diserang panic attack ya. Jadi cara untuk yang harus ya kalian lakukan ya teman-temannya, kalian ya harus cari ruang terbuka.
ya. Misalnya kalau kalian posisinya lagi di rumah ya, dalam kamar, itu kalian keluar, atau misalnya kalian berada di mana lah di luar rumah ya teman-teman ya, kalian langsung bawa badan kalian bergerak ya. Itu yang saya lakukan teman-teman ya. Jadi gimana caranya, saya bangun terus saya bergerak, atau misalnya saya lagi di mana, saya langsung jalan bawa gerak badan saya, karena ternyata itu bisa membantu ya teman-teman ya, mengeluarkan pengaruh-pengaruh negatif yang ada dalam diri kita pada saat mengalami ketakutan ya. Jadi bisa menurunkan ya, mengatasi yang namanya si panic attack itu. Jadi dibawa gerak badan, terus kita cari ruang terbuka, kita sambil tutup mata, terus kita rasakan ya nafas kita ya teman-teman ya, kita menghirup udara ya, terus sambil kita melihat pemandangan di sekitar kita, karena kalau kita berada di ruangan terbuka ya teman-teman ya, terus pandangan kita itu jauh, kita melihat kayak pemandangan begitu luas, langit itu bisa membantu ya, menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang ada di pikiran kita. Makanya ya teman-teman ya, orang yang mengalami kayak terlalu banyak mikir, terus akibatnya stres ya, itu disarankan untuk sering melihat ya, kayak hal-hal yang pandangannya itu kalau dilihat itu jauh ya teman-teman ya, agar ya itu bisa membantu mengurangi namanya pikiran buruk tadi dan stres juga ya teman-temannya. Kalian bisa coba itu. Terus yang kedelapan ya, jangan bergadang. Jadi hindari hal itu teman-teman, karena kalau kalian bergadang ya teman-temannya, itu bisa memicu lagi yang namanya sensasi-sensasi ya, yang bisa membuat kalian ya kumat. Jadi usahakan teman-temannya jangan bergadang, kecuali kalau kalian betul-betul sudah memang kuat mentalnya ya kan. Jadi usahakan jangan bergadang ya, harus tidur yang cukup ya. Misalkan kalau ada di antara kalian pun misalnya mengalami kayak susah tidur ya, kalian bisa lakukan ya teman-temannya, saya juga lakukan itu ya. Kalau biasanya saya lakukan itu biar bisa tidur, itu biasanya saya tidur berbaring ya teman-temannya, di terlentang ya. Terus saya itu ngomong tuh ke diri saya teman-teman, ke otak saya ini. Jadi mulut saya tuh kayak ngomong ya dalam hati, tapi dalam hati sih ngomong ya, ke pikiran saya itu tidur tidur, tapi sambil saya rasakan loh teman-teman ya. Jadi tidur. Jadi betul-betul kita ini kosongkan pikiran hari ini sudah selesai, ya. Jadi nggak usah dipikirkan. Jadi kita berusaha ya kayak menghipnotis diri kita sendiri nih teman-teman ya, dengan cara mengosongkan pikiran itu, terus mengisi kata-kata yang seperti tadi ya, tidur ya. Tapi memang betul loh teman-teman, saya ya menerapkan itu, jadi betul-betul ya tidur beneran ya, jadi lebih cepat tidurnya. Terus yang ke-9, usahakan kalian, misalkan kalau main gadget lah ya teman-teman ya, kalau sudah sebelum jam tidur nih ya, misalnya kalian tidurnya jam berapa, paling lama jam 9 misalnya ya. Jadi 1 jam sebelum tidur itu kalian itu usahakan jangan megang handphone ya, karena kalau kita megang handphone itu kan godaannya banyak tuh. Ada aja yang pengen dilihat, yang pengen ditonton, atau kalian yang suka nonton ya teman-teman. Karena itu ya akhirnya nanti akan membuat kalian badan kalian itu, fisik kalian itu ya teman-temannya menjadi tidak fit ya keesokan harinya. Akhirnya nanti timbul sensasi-sensasi lagi, kayak sakit kepala, terus kayak kelingan ya teman-teman ya. Jadi karena HP itu juga teman-temannya ternyata ya, itu juga bisa mengganggu yang namanya psikis ya. Jadi kalian harus ya berusaha sebelum jam tidur kalian malam hari apalagi ya, itu usahakan 1 jam itu, atau lebih lah, kurang lebih ya teman-teman ya, 1 jam lebih itu kalian harus sudah jangan sama HP. Mendingan kalian mendengarkan ya audio terapi, atau mendengarkan kayak murotal ya teman-temannya, karena yang saya lakukan itu ternyata cukup membantu ya, menenangkan kita ya. Terus yang ke-10 teman-teman, yang ke-10 adalah, nah ini teman-temannya, usahakan kalian harus punya senjata. Nah kalau senjata saya di sini teman-temannya, saya tuh biasanya membawa ya minyak yang apa ya, yang berbau kayak minyak kayu putih,
kayak fresh care sampai balsem juga ya teman-temannya, itu saya selalu stok ya di tempat tidur. Sampai ya teman-temannya ada itu ya, kayak saudara saya ini nanya, kamu kenapa sih kemana-mana kok bawa balsem, terus keluar rumah juga bawa balsem ya, padahal mereka kan nggak tahu ya. Itu adalah trik kita untuk mengalihkan pikiran buruk ya, tapi ya sudah lah ya, mereka kan nggak tahu, nggak merasakan. Jadi itu sangat ampuh teman-teman, sangat membantu. Jadi usahakan kalian harus punya ya di tempat tidur ya, minyak-minyak seperti itu. Pada saat berpergian pun kalian harus siapkan di tas, karena kayak saya teman-temannya dulu itu selalu sedia tuh di tas sama di tempat tidur, karena itu sangat membantu ya teman-temannya pada saat kita mengalami kayak tiba-tiba kayak nafas yang sesak gitu, atau hidungnya mapet ya kan, atau misalnya kalau kita lagi ketakutan, pikirannya udah mulai macam-macam ya, itu dapat menghalau si pikiran buruk ya. Terus membuat ya teman-teman ya, apa namanya itu, anxiety kita ini ya cepat meredah ya, itu bisa membantu. Nah teman-teman, itulah 10 tips ya yang 10 poin ya dari tips untuk mengatasi yang namanya panic attack, anxiety, GERD ya. Jadi semoga video ini membantu kalian semuanya ya teman-teman ya. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like, dan untuk teman-temanku yang punya media sosial yang lain, kalian boleh share juga, agar video yang aku bagikan ini teman-teman lebih banyak manfaatnya, dan insya Allah juga bisa membantu lebih tambah banyak lagi orang-orang di luar sana. Dan aku harap kalian pun ya juga, kita semuanya ya teman-temannya selalu dalam keadaan sehat ya, sehat jasmani dan juga rohaninya ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.